Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1154. Ketika Luo Xiu mendorong pintu pavilion tua itu, dalam benaknya ia sempat membayangkan seperti apa pemandangan di dalam bangunan tersebut. Namun ketika pandangannya benar-benar menyapu ruangan itu, ia tak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut karena apa yang dilihatnya sama sekali tidak seperti yang ia bayangkan. Di dalam pavilion kuno itu hanya ada cahaya temaram dari nyala lentera dan satu sosok pria berambut panjang keperakan duduk bersila di atas sebuah alas rotan, selain itu tidak ada benda lain. Akhirnya kau datang juga, pria berambut perak itu perlahan membuka matanya, senyumnya samar, dan tatapannya jatuh tepat pada Luo Xiu yang berdiri di ambang pintu. Menatap balik pria itu, pupil mata Luo Xiu menyempit meskipun pria tersebut tidak melepaskan sedikit pun fluktuasi kekuatan, naluri Luo Xiu memberitahu bahwa ini adalah sosok yang sama sekali tidak bisa ia tandingi saat ini. Karena sudah datang, mengapa hanya berdiri di pintu? Masuklah dan duduk bersamaku, ucap pria berambut perak itu dengan ramah. Kalau begitu, saya takkan menolak kehormatan ini. Luo Xiu pun melangkah masuk, dan ketika mendekat, sebuah alas duduk lainnya tiba-tiba muncul di hadapan pria itu. Ia pun duduk bersila di situ. Apakah tuan adalah penguasa wilayah Pedang Wuji? Mengapa memilihku sebagai tuan muda wilayah ini? Luo Xiu langsung mengutarakan pertanyaannya yang mengganjal. Hehe, kau cukup cerdas. Memang, aku ini penguasa wilayah Pedang Wuji, tapi aku bukanlah pemilik sejatinya, jawab pria berambut perak dengan tersenyum. Penguasa wilayah dan pemilik sejati dua sebutan yang terdengar mirip, namun memiliki makna yang sangat berbeda. Dalam hati Luo Xiu tertegun. Setahunya, penguasa wilayah Pedang Wuji saat ini adalah seorang kaisar agung tingkat 9. Jika masih ada sosok yang lebih tinggi di baliknya, berarti benar seperti informasi yang baru saja ia dengar dari pria ini. Saya belum sepenuhnya memahami maksud Anda, kata Luo Xiu, berharap bisa mendapat informasi yang lebih mendalam. Kenapa kau memanggilku, Tuan? Sejak kau masuk ke sini, aku menyapamu sebagai sesama rekan Dao. Meskipun kekuatanku saat ini memang lebih tinggi, baik di kehidupanmu yang lalu maupun kehidupanmu sekarang, kau memiliki potensi untuk melampauiku, ucap pria itu seraya menggeleng. Namaku Dugu, aku pendiri wilayah Pedang Wuji. Jika kau tak keberatan, panggil saja aku rekan Dao Dugu. Mendengar itu, Luo Xiu tercengang. Jika dirinya benar-benar tuan muda wilayah Pedang Wuji, lalu menghadapi penguasa wilayah seperti rekan setingkat. Jangan heran, gelar tuan muda hanya formalitas. Aku hanya menjalankan perintah guru kami untuk membawamu ke wilayah Pedang Wuji, kata Dugu dengan tenang. Guru, tanya Luo Xiu, menatapnya lekat-lekat. Beliau dikenal dengan gelar Wuji, berasal dari zaman kuno yang nyaris mencapai keabadian sebagai seorang Daosun atau penguasa Dao sejati, jawab Dugu sambil tersenyum. Tatapannya tertuju pada Luo Xiu, kau juga murid beliau. Meski masuk lebih akhir dariku, pencapaianmu di masa depan akan jauh melampauiku. Mendengar itu, Luo Xiu benar-benar terdiam. Seketika, kenangan dan petunjuk menyatu di benaknya. Dugu, pendiri wilayah Pedang Wuji. Bukankah dia hidup di zaman reinkarnasi? Tadi ia tak terlalu memperhatikan nama itu, namun kini ia sadar. Jika hanya kaisar agung biasa, mana mungkin bisa hidup sejak zaman itu hingga sekarang. Dan Dugu mengaku bahwa dirinya juga murid dari guru yang sama sementara Luo Xiu, di kehidupan sebelumnya sebagai Tai Sang King, memang punya seorang guru di lembah penyegel iblis, namun tak pernah mengetahui namanya. Satu-satunya kemungkinan, guru yang dimaksud Dugu adalah orang yang sama guru dari kehidupan sebelumnya. Kau pasti sudah menyadarinya, di kehidupanmu. Sebagai Tai Sang King, kau memang murid guru. Karena beliau sedang tersegel saat itu, dan telah meramalkan bahwa kehidupanmu akan berakhir, maka beliau tidak menjelaskan banyak. Beliau hanya menunggu dirimu bereinkarnasi dan kembali ke pangkuan guru di kehidupan ini, jelas Dugu dengan lembut. Guru kita berasal dari zaman yang sangat kuno, jauh sebelum terbentuknya 8 alam agung, sudah ada. Beliau adalah eksistensi setingkat penguasa Dao sejati yang nyaris menjadi abadi. Guru telah meramalkan datangnya bencana besar. Bencana itu berkaitan dengan keabadian dan akan melibatkan seluruh alam semesta. Maka guru memberimu status tuan muda wilayah Pedang Wuji agar kau lebih mudah bergerak di berbagai dunia. Sedangkan ujian menjadi tuan muda hanyalah formalitas. Di generasi muda wilayah Pedang Wuji, tak ada yang bisa menandingi bakatmu. Mendengar semua itu, hati Luo Xiu bergolak hebat. Bagaimana kabar guru? Ia teringat masa lalunya. Saat itu, sebagai Tai Sang King, ia berlatih keras dengan satu tujuan membebaskan sang guru dari segel iblis. Guru baik-baik saja. Beliau pernah bilang, kau memiliki hati yang murni,
sayangnya hanya terlahir di zaman yang salah, ucap Dugu penuh haru. Mari, ikut denganku. Aku akan membawamu bertemu dengan guru. Setelah itu, Dugu mengeluarkan sehelai jimat. Saat diaktifkan, sebuah cahaya abadi memancar dari jimat tersebut dan jatuh ke lantai, membentuk sebuah formasi dengan riak ruang yang luar biasa besar. Luo Xiu mengikuti Dugu melangkah masuk ke dalam formasi, dan seketika ia melihat munculnya sebuah lorong aneh di tengah kekosongan langit, penuh dengan ruang waktu yang terdistorsi di sekelilingnya. Ia tak tahu telah menempuh berapa lama di dalam lorong tersebut, hingga akhirnya pemandangan di sekitarnya kembali normal, dan ia menyadari bahwa dirinya telah tiba di tengah hamparan langit berbintang. Di hadapannya terbentang sebuah benua luas yang melayang di kedalaman semesta, dan saat itu pula ia merasakan getaran hukum dan aura Dao yang mengalir di dalamnya, berbeda dengan Dao yang ada di alam semesta pada umumnya. Tempat ini, Luo Xiu tertegun, jika bukan karena aura hukum di tempat ini berbeda dengan bintang Tianwei, ia hampir menyangka dirinya telah kembali ke sana. Tidak perlu terkejut, kau sudah pernah ke bintang Tianwei, jadi kau pasti tahu bahwa yang disebut sebagai abadi luar dunia sebenarnya hanya setingkat penguasa Dao sejati. Dan guru kita juga seorang penguasa Dao sejato, separuh langkah menuju keabadian. Menciptakan benua seperti ini di langit bintang bukanlah hal yang sulit baginya, ujar Dugu sambil tersenyum. Luo Xiu mengangguk pelan. Tempat ini memang sangat mirip dengan bintang Tianwei, hanya saja getaran hukum yang berbeda menandakan bahwa Dao yang dianut sang guru berbeda dengan Dao yang dianut oleh penguasa Dao Tianwei. Tempat ini disebut Sukong Wu Jijie atau alam kekosongan tanpa batas, kata Dugu. Luo Xiu pun segera merasakan adanya banyak aura para ahli di dalamnya, menandakan bahwa hukum langit dan bumi di tempat ini sangat sempurna, mampu menumbuhkan makhluk hidup dan bahkan membangun peradaban bela diri. Ikuti aku, ucap Dugu seraya memimpin jalan, sambil menceritakan beberapa hal tentang alam ini. Menurut penuturannya, alam kekosongan tanpa batas memiliki perbedaan besar dibanding bintang Tianwei, yakni, tempat ini sama sekali tidak diketahui oleh dunia luar dan tidak berada dalam salah satu dunia bintang dari 8 alam agung. Di bawah bimbingan Dugu, Luo Xiu tiba di pusat benua ini, di mana sebuah gunung suci menjulang tinggi. Di pertengahan gunung, awan-awan menyelimuti, dan dari waktu ke waktu makhluk langka terbang melintasi langit dengan auman dan pekikan nyaring, beberapa di antaranya adalah spesies kuno dengan darah yang sangat kuat. Di antara kabut awan itu terdapat sebuah pelataran batu yang melayang, dan Dugu membawa Luo Xiu mendarat di sana. Tempat ini disebut Wendautai atau pelataran bertanya Dao. Makhluk yang hidup di sini dan mencapai tingkat Dewa Iblis tingkat 9 berhak datang ke tempat ini. Jika mampu melewati banyak ujian, maka ia akan diterima sebagai murid tercatat guru kita, jelas Dugu. Namun karena kau sudah lama menjadi murid guru, maka tidak perlu mengikuti ujian semacam itu. Mereka pun mulai mendaki ke puncak gunung, berjalan kaki sebagai bentuk penghormatan dan tata krama kepada sang guru. Tiba-tiba, Luo Xiu melihat sebuah gubuk rumput sederhana berdiri di gunung itu, dan di depannya duduk seorang pemuda berseragam putih yang tampak lemah lembut, memegang sebuah buku kuno dan membacanya dengan tenang. Dugu juga melihat pemuda itu, dan segera melangkah maju. Senior Yun, kapan kau keluar dari pertapaan? Senior, mendengar panggilan itu, Luo Xiu pun segera paham bahwa pemuda ini juga merupakan murid dari penguasa Dao sejati Wu Ji, seperti yang sebelumnya dikatakan oleh Dugu bahwa guru mereka memiliki banyak murid. Yang membuat Luo Xiu terkejut, tak seperti Dugu yang jelas memiliki aura dalam, pemuda ini terasa sepenuhnya seperti orang biasa tanpa aura, tanpa tekanan, benar-benar tak bisa diraba. Tapi justru karena tidak bisa diraba, rasa gentar justru makin besar. Pemuda itu meletakkan bukunya dan tersenyum ramah pada Dugu dan Luo Xiu. Aku dengar adik junior kita kembali ke sekte, jadi aku keluar untuk menyambutnya. Luo Xiu menyapa senior, ujar Luo Xiu sambil memberi hormat. Luo Xiu, bukankah namamu dahulu Tai Sang King? Ah, sudah reinkarnasi rupanya, dan bisa benar-benar melepaskan masa lalu. Sifat hatimu sungguh langka, jawab pemuda itu. Namaku Yun Yi, meski aku masuk sekte lebih dulu, tapi dari segi bakat dan potensi, kau adalah murid yang paling diperhatikan oleh guru, ucapnya sambil tersenyum. Karena kita sudah bertemu, kalian lanjutkan saja perjalanan kalian ke puncak. Aku akan kembali membaca bukuku. Mari, ucap Dugu, dan mereka pun melanjutkan pendakian. Dalam perjalanan, Luo Xiu tak tahan untuk bertanya, senior Yun Yi itu sebenarnya setingkat apa kekuatannya? Aku juga tidak tahu, Dugu menggeleng. Sejak aku masuk sekte, dia sudah begitu. Dia telah mencapai tingkat kembali ke asal sejati yang sempurna. Guru pernah berkata bahwa dia adalah murid dengan pemahaman Dao tertinggi di antara kami semua. Kekuatanku sudah berada di tahap akhir dari tingkat Zizun, tapi aku tetap tak bisa merasakan sedikit pun kedalaman Yun Yi. Mungkin dia sudah mencapai tingkat penguasa Dao. Penguasa Dao. Penguasa Dao. Luo Xiu terkejut. Menurut penuturan Lu Juezi,
di dunia ini hanya ada sekitar 12 orang yang bisa mencapai tingkat penguasa Dao ke atas, dan jika Dao Sun Tianwei dan Wu Ji termasuk di antaranya, serta murid utama mereka seperti Feng Tian dan Yun Yi juga penguasa Dao, maka setidaknya sudah ada 4 penguasa Dao. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di puncak gunung dan melihat sebuah istana megah. Di atas gerbangnya tergantung plakat emas bertuliskan, Wu Ji Gong, atau Istana Wu Ji. Di depan gerbang berdiri 2 pemuda, dan meski tampak masih remaja, keduanya langsung membungkuk memberi hormat ketika melihat Dugu datang. "Salam hormat, senior," seru mereka serempak. Dugu mengangguk dan berkata kepada Luo Xiu, "Jangan tertipu oleh penampilan mereka." Meskipun terlihat muda, keduanya adalah makhluk buas kuno yang telah berlatih selama miliaran tahun. Mereka masing-masing berada di tingkat Kaisar Dewa tingkat 9. Luo Xiu tidak terlalu terkejut mendengarnya, karena sejak awal ia sudah bisa merasakan gelombang kekuatan Kaisar Dewa tingkat 9 dari tubuh mereka. Jika hanya untuk menjaga pintu saja, harus setingkat Kaisar Dewa, berarti guru di kehidupan sebelumnya memang benar-benar luar biasa. Bersambung.